Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa, sampai juga kita sudah di hari Kamis, berarti besok hari Jumat. Ini sudah hampir akhir pekan. Dan kami seperti biasa akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Banyak sekali peristiwanya seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya. Terus bersama saya, Hersibun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan banyak sekali sebetulnya, tapi kita akan pilih beberapa isu saja untuk disampaikan dan kita diskusikan. Apa saja nih Mas Yesul? Kayaknya ada yang lucu-lucu juga ini Ya, isinya. ya, ya. Tapi gini, sebelum lucu, saya kira kita masih highlight ada beberapa peristiwa penting ya. Ini kelihatannya soal kecil tapi ini serius. Karena apa? Ya. Persoalan korupsi ya di Indonesia ini ya. Dan korupsi ini kita akan tentu saja kita membahas kalau korupsi pasti ngomongin soal Romi Hormuzi juga ini napi koruptor yang sekarang nih jadi selebriti baru di dunia di apa ya di media massa kita gitu ya. Dan tapi sekarang kasusnya berbeda. Ini dia menghadapi kasus hukum karena dilaporkan oleh keponakan Pak Yusuf Kalla, politisi Golkar Erwin Aksa ke polisi karena dia dianggap apa ya pencemaran nama baik ya dengan Ya, menyebut Erwin Aksa betul. penipu. Tapi kemudian ada juga kasus ini yang saya kira meskipun lokal, tapi ini bagaimana cermin kebobrokan birokrasi itu mulai dari level pusat sampai dari daerah. Ini kasusnya di Pangandaran, Mbak. Iya. Iya, ada seorang CPNS ini calon pegawai negeri sipil ya, yang Dia sudah ASN sebetulnya. sudah ASN ya. Oh, Iya, iya. sudah oke. Oh, sudah ASN gitu yang dia memilih untuk mengundurkan diri ketimbang dia membayar pungli gitulah ya, kira-kira gitulah sederhananya ya. Nanti kita detailkan soal ini. Namanya Husin Ali Rafsanjani. Saya pikir tadinya orang ini warga negara Iran yang naturalisasi, ternyata ternyata asli orang Bandung gitu ya. Yang Iya. yang ini ketika dia melaporkan soal pungli, tapi ternyata kemudian dia justru malah diintimidasi dan belakangan dia disebut sebagai apa ya secara kejiwaan nggak sehat. Jadi Iya. gampang sekali di Indonesia ini kalau ada orang ngomongin apa melaporkan itu kan dia kemudian dinyatakan orang gila. Ya kalau orang gila kan dia nggak apa ya tidak kredibel gitu. Meskipun dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia tentu nggak layak dia jadi ASN. Kan itu yang terjadi ya Mbak ya, sampai Ya. kemudian Bupati Pangandaran turun tangan, Gubernur Jabar turun tangan, bahkan Ibu Susi Susanti, karena Ibu Ibu Susi Ibu Susi Pujastuti. Pujiastuti, Susi Susanti lagi, padahal kan nggak mirip banget ini. Ibu Susi Pujiastuti ini yang ya memang kebetulan dia tokoh di Pangandaran Ya. sampai turun tangan soal ini. Nah ini saya kira menarik untuk kita bahas, dan juga tadi soal Romi itu ya Mbak ya. Ini topik yang menurut saya sangat penting untuk kita highlight di luar soal pencapresan. Nah, tapi sebelum itu kita mesti ke Lampung dulu nih, karena banyak sekali peristiwa yang Lampung ini masih masih apa ya masih banyak yang lucu-lucu tapi menjengkelkan gitu ya. Ya. Iya, iya betul, di Lampung ini Pritil Minilnya itu apa namanya, ikutan dari kasus yang kemarin itu ternyata masih banyak ya, kalau kita melihat ini memang di Lampung ini Ya, luar ya, biasa. akhirnya dibongkar semua ya keburukan-keburukan perilaku birokrasi pejabat daerah di Lampung ini. Mungkin sebelum kita ngomongin gubernurnya, kita update sedikit kemarin Ibu Jilbab Menara Opera Sydney, Ibu Rehana itu kan diperiksa oleh KPK ya, dan Ya, kemudian betul. salah satunya kan kalau ini beda sekali seperti kita singgung bahwa dia dicurigai kenapa laporannya terlalu kecil, laporan LHKPN-nya. Yang Iya, biasanya kadang-kadang yang terlalu gede yang dicurigai ini kok terlalu kecil dengan profil betul. seorang kepala dinas yang sudah 14 tahun bekerja gitu menjadi kepala dinas, kok laporan harta kekayaan sangat kecil. Dan kemudian salah satu temuan penting dari KPK itu bahwa dia ternyata melaporkan hanya satu rekening bank, Iya. padahal dia punya 6 rekening bank. Nah ini kita tunggu dari PPATK berapa besar sih rekening lima bank, rekening di 5 bank lainnya itu, apakah kemudian menunjukkan ada TPPU juga kan gitu. Itu saya kira menarik ya untuk. Nah katanya minggu depan akan dipanggil lagi ya Ibu Betul. ini. Dan lucu nih Mbak ya, ketika di beliau itu keluar dari pemeriksaan kemarin kan kita udah singgung, tapi wartawan ini nanyanya kok ya Ya, luar biasa aneh gitu wartawan. ya. Ini Iya, jadi ya wartawan lucu banget ya, menanyakan kenapa sekarang jambulnya atau jilbabnya lebih pendek daripada biasanya. kelakuan ini.
Ngapain ditanyain, tapi ini kan memang seperti Terus menggoda tasnya gitu juga, ya. gimana tasnya yang lain dan sebagainya gitu. Tuh, ini benar-benar aduh kayak kelakuan dengan ini. Ini iseng banget ini wartawannya ya. Soal apa aja Bu? Barang-barang mewahnya ditanyain Bu. Harganya berapa Bu? Bayar orang ya Bu. Bu, Ibu dinilai pembelian apa Ibu? Bu, 14 tahun gimana menurut saya Bu? Bu, harga tasnya berapa Bu? Orangnya besar Bu, 12 tahun. Bu, harga tasnya berapa orang dalamnya Bu? Kasih apa aja? KPK kan sudah klarifikasi dokumen Ibu ya Bu, kasih jalan ya. Maaf ya. Bu, perhiasannya kemana Bu? Nggak dipakai Bu perhiasannya? Ikut aja Bu. Nah Bu, katanya itu kalau dari pemeriksaan KPK yang saya baca, itu gimana nih Bu? Maaf ya, saya mau jalan ya. Iya Bu, sedikit aja Bu, konfirmasi Bu. Iya, sudah ya. Iya Bu, sambil Pemeriksaan hari ini aja Bu, yang di dalam klarifikasi apa aja nih Bu? Sedikit aja Bu, tolong ya, saya kasih jalan. Iya Bu, sambil jalan Bu, konfirmasi sedikit aja Bu. Sudah ya. Biar nggak rancu nih Bu. Iya, udah klarifikasi. Bu, Yang klarifikasi apa aja nih Bu? Bu, klarifikasinya nanti akan berlanjut atau seperti apa nih Bu? Atau harus tanyakan ke dalam ya? Oke, tapi kalau yang diklarifikasi apa aja nih berarti? Ya maaf ya, tanyakan ke dalam. Bu, alisnya kayak sehari ini Bu. Ngomong itu cetar juga. Rambutnya nggak tinggi lagi Bu. Oke, itu kasus Ibu Rehana. Yang lain kalau yang ini sekarang yang paling ramai juga Gubernur Lampung dan kemudian ternyata merembet yang lain-lain ya soal tidak bayar pajak mobilnya ya Mbak ya. Iya Mas Ersu, ini lagi-lagi di-spill atau diungkap oleh akun Partai Sokmed begitu ya. Pada tanggal 8 Mei yang lalu sebetulnya, dan tapi masih menarik karena ini kemudian menjadi lucu-lucuan lah di medsos sampai dengan sekarang. Jadi Partai Sokmed itu mencuit seperti di Mas Ersu. Selamat malam Pak Arinal Junaidi, ini adalah Gubernur Lampung ya. Ayo segera bayarkan pajak mobil dinasnya, mumpung ada program diskon tunggakan pajak dari Gubernur Lampung katanya begitu. Pak Arinal rupanya nggak ngerti kalau ada diskon itu yang dia buat sendiri ya. Iya, jadi ini mobil dinasnya ini tunggakan pajaknya ini, jadi pembayaran pajaknya ya per tahun itu sekitar 8 juta sekian gitu Mas Hirsu. Jadi pada tahun ini memang belum dibayarkan dan kemudian uniknya satu hari sesudah tanggal 8 Mei itu langsung dibayarkan gitu. Jadi memang terkonfirmasi ya memang belum bayar. Nah tapi akhirnya itu merembet ke yang lain ya. Ternyata Mbak Nuni ini adalah wakil gubernur ternyata juga belum bayar begitu Mas Hirsu. Dan kemudian sesudahnya itu ditambah lagi dengan Bunda Wali Kota Bandar Lampung juga jangan ketinggalan ya gitu. Jadi diungkap mengenai ini daftar tunggakan pajaknya dan kemudian juga mobilnya apa. Dan yang lucu lagi sesudahnya itu yang diperingatkan adalah Kepala DPRD Lampung. Jadi dikatakan seperti ini. Ketua DPRD ya, ketua ya. Ketua Pak Mingrum Gumai itu juga dia malah lebih parah daripada yang lain. Jadi cuitannya seperti ini Mas Heru. Tapi sosialisasi program diskon keterlambatan dari Gubernur Lampung sepertinya kurang gencar sehingga Pak Mingrum Gumai Ketua DPRD Lampung belum memanfaatkan program tersebut. Cuma terlambat 4 tahun 5 bulan sih, tapi katanya Loh bukannya kalau nomor itu berarti nomornya udah hangus tuh Mbak kalau sudah 4 tahun 5 bulan itu kan 2 tahun katanya hangus kan. Betul, memang ada peraturan begitu bahwa kalau seandainya sudah lebih dari 2 tahun kita tidak membayar pajak ya dianggap mobil tersebut bodong begitu. Nah ini yang lebih penting lagi bagaimana mungkin ya para pemimpin ini rame-rame begitu menunggak pajak dan mereka seringkali mengatakan bahwa itu ya mungkin orang dari administrasinya begitu. Mungkin mereka tidak mengetahui secara persis begitu. Tapi kalau ini kan seharusnya dia aware ya mobil saya ini bagaimana dan kemudian ada kepala rumah tangga atau apa semacam itu yang mengurusi atau sekretarisnya yang mengurusi soal itu begitu. Ini kalau kompak seperti ini kan menjadi aneh Mas Hersu, apalagi sekarang semua serba terbuka yang kita bisa mencatat begitu nomor mobil dinas seseorang pejabat begitu dan kemudian kita langsung periksa karena memang ada aplikasinya kita bisa langsung periksa apakah ini menunggak pajaknya dan sejak kapan dia menunggak dan sebagainya. Sekarang semua kan serba transparan termasuk LHKPN itu kan semua serba transparan gitu. Kok mereka berani bermain-main begitu? Ya jadi ini benar-benar hancur Lampung ini ya saya kira karena
Karena saat kemarin tuh soal jalan-jalan yang hancur dan kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat. Saya kira sebenarnya ini juga nggak benar ya, Pak Jokowi langsung mengambil alih. Kalau pemerintah daerah nggak mampu diambil alih, ini bukan soal nggak mampu atau tidak mampu atau tidak. Ini kan sudah ada anggarannya setiap di APBD itu untuk jalan, untuk apa, nanti kemana kan itu uangnya begitu ya. Kalau alasannya COVID, kok selalu jadi COVID yang jadi alasan kan gitu. Saya kira ini BPKP mesti melakukan audit, itu betulkah terjadi semacam itu atau terjadi kecurangan. Orang sebenarnya sekarang pasti percaya lebih banyak persoalan kecurangan ketimbang persoalan mengkambing hitamkan COVID itu gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya seorang presiden langsung mengambil alih tanggung jawab itu. Mesti dilakukan audit dulu. Ya, apakah betul memang tidak ada penyimpangan, dan kemudian apakah betul digunakan untuk penanggulangan COVID, dan kemudian ini kan soal relokasi dan refocusing pada waktu jawab COVID gitu. Tapi apakah benar kemudian sama sekali tidak ada pelayanan? Karena kalau kita lihat video-videonya yang datang dari Lampung ini benar seperti saya ini kok kayak tahun 80-an ya, Lampung tahun 80-an begitu. Oh, bukan tahun 80-an, tahun 70-an saya kira ini ya, suasana semacam ini kan. Memang Lampung belum merdeka apa sampai sekarang kan begitu. Iya, karena itu kan terjadi di jalan provinsi, kemudian jalan daerah. Jadi artinya dari sejak tingkatannya besar begitu sampai dengan yang kecil yang memang harus ditangani oleh daerah setempat begitu kan. Anggarannya ada anggarannya dari pusat, ada anggaran dari APBD dan sebagainya. Ini tentunya memang ini sempat ramai juga sih Mas Hersu, netizen itu sempat berdebat soal tersebut begitu, yaitu bahwa ini tidak hanya sekedar kemudian diambil alih, tapi Pak Adinal Junaidi dan jajarannya begitu yang bersangkutan dengan ini gitu, dinas PUPR setempat dan sebagainya, ini harusnya diperiksa begitu, bagaimana relokasi anggaran itu atau refocusing itu berapa persen. Masa sih 100% dialihkan begitu kan? Kan nggak mungkin, ini kan hak rakyat juga, hak rakyat yang tetap harus mereka menggerakkan ekonomi sehari-hari. Nah kalau seandainya semuanya di refocusing ke COVID begitu, nah kemudian bagaimana dengan ekonomi begitu? Dan ini terbukti juga daerah di sekitar situ, kalau seandainya masyarakat kan mengatakan bahwa mereka miskin ya, salah satunya adalah karena infrastruktur tersebut tidak bisa menjual hasil bumi dengan cepat, orang malas masuk ke dalam kampung mereka sehingga kampungnya tidak berkembang dan sebagainya. Ini kan parah banget Mas Hersu ya. Ya. Ini kasus Lampung ini saya kira belum berhenti ya. Lampung masih akan terus berlanjut. Tapi dengan lihat perilaku birokrasinya seperti itu ya, soal pajak saja juga tidak taat ya, bagaimana mereka akan membangun daerahnya kan begitu ya Mbak Agi ya. Oke, saya kira kita tinggalkan dulu Lampung, tapi nanti kita akan longok lagi Lampung ya. Ketika ada kasus-kasus yang kembali muncul, dan tentu kita ingatkan pada Pak Jokowi, memang sebaiknya Pak Jokowi udah keliling daerah aja, karena kasus seperti ini bukan hanya di Lampung gitu ya, banyak di daerah, bahkan ternyata laporan dari Jawa Tengah juga ada kan gitu ya Mbak ya. Katanya kan Pak Jokowi kan katanya tanggal 14 itu mau hadir di Musra ya, di dan Musra, dan sekarang di Musra tuh mau ngapain lagi gitu. Orang calon presidennya juga sudah ada, mau endorse, mau ngomong apa lagi gitu loh. Pak Jokowi ini lucu Pak Jokowi, dan daripada dana Musra itu ya kan, itu sampai 30.000 orang itu yang digunakan venue, mobilisasi dari daerah, transportasi, uang amplop dan sebagainya. Saya kira ini kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain juga. Pak Jokowi cek tuh, ternyata bansos yang selama ini dibanggakan oleh Pak Jokowi bisa membantu rakyat miskin, ternyata menurut Ibu Sri Mulyani itu banyak disalahgunakan. Itu hanya diberikan kepada orang dalam tanda petik orang miskin gitu, yang itu merupakan tim sesnya sendiri gitu. Ini kan sama dengan kayak Pak Ganjar pada waktu bedah rumah dari kader PDIP tapi menggunakan dana Basnas, kan sama aja kan sebenarnya, ini kelakuan semacam ini kan gitu ya. Iya, dan kemudian kita masih ingat ngelesnya Pak Ganjar ketika itu, dari ngelesnya orang Basnas sendiri begitu, mengatakan bahwa itu secara kebetulan kami memang sedang ada di situ, dan kemudian Pak Ganjar ada kegiatan di situ sehingga kemudian ya sudah pakai dana Basnas saja. Itu ya jelas tidak mungkin ngeles seperti itu orang bantuan itu. Terus kemudian kan ketika difoto ada papan besar begitu kan ya, tulisan bahwa bantuan Basnas 25 juta begitu. Kalau seandainya memang itu ngeles ya, bagaimana mungkin gitu Mas Hersu dipersiapkan semua alat peraganya apa dan sebagainya begitu. Dan itu kan ada assessment kan, Basnas itu kan uang umat ya.
Wong betul. Ahmad nggak bisa sembarangan itu, apalagi kemudian dikatakan ya tapi ini kan kadernya kader PDIP itu juga miskin. Ya yang pertama kali itu bukan harusnya dilihat bukan soal kader PDIP tapi miskinnya dulu, dan kemudian tentu ya tidak hanya satu. Kalau waktu itu kan semua kader PDIP yang Iya, dibedah, bantu bedah rumahnya, ada beberapa pengurus kan begitu Mbak ya. betul, Jadi kalau saya betul. jadi pengurus dari pengurus PDIP saya pasti juga tersinggung dong. Sialan Mhm. mau bantu gue tapi kok bukan gunain dana pribadi ya, terus dana apa gitu, pemprov malah menggunakan dana Basnas kan gitu. Dan kemudian sensitifnya kan publik karena itu kan dana umat gitu ya, dan kita tahu selama ini ya mohon maaf kan memang PDIP itu dia tidak cukup dekat dengan umat gitu, dan walaupun sebenarnya namanya bantuan kayak gitu itu nggak boleh membeda-bedakan lah kalau menurut saya ya. Kalau memang rakyat miskin saya kira ya, dan itu adalah warga negara Indonesia, berhak dibantu, meskipun kalau saya tidak tahu kalau zakat itu apakah sama dengan ya. Ada kayak mustahik itulah, ada 8 asnaf yang Iya. untuk mendapatkan itu, kan ada aturan-aturan semacam itu kan Mbak kalau dalam aturan agama ya. Oke, jadi nah kita lanjutkan lagi yang tadi soal soal korupsi, soal apa itu kita balik lagi ke situ Mbak Agi. Iya, Mas Ersun. Ini mungkin kita kalau soal korupsi ini kita mungkin bisa langsung saja ya ke yang terjadi saat ini, yaitu Roma Hurmuzi, yaitu mantan Ketua Umum P3 begitu, ketika dalam wawancaranya dengan Total Politik dia menceritakan begitu ya tentang bagaimana dia ditipu oleh Erwin Aksa begitu. Ini sebenarnya kejadiannya pada tahun 2018 sudah Mas Hairsu. Tapi kemudian dia ceritakan, kalau kita melihat gesturnya itu dia lepas menceritakan itu, dan dia sepertinya kalau seandainya nanti kami konfirmasi ke Bang Erwinnya boleh, kata si hostnya gitu, dan kemudian oh boleh silahkan saja gitu. Memang kejadiannya seperti itu kok, ya tergantung dia masih ingat atau tidak, dia amnesia atau tidak, dia mengatakan demikian. Dan kemudian yang menarik adalah ketika wawancara itu ditayangkan, kemudian ada insert dari cek tersebut Mas Hersu, dan ini kaitannya adalah dengan kontestasi di Sulawesi Selatan ya, ketika itu tahun 2018. Jadi Gerindra itu mengajukan sepasang untuk paslon untuk gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian ternyata suaranya kurang begitu, sehingga kemudian mengajak P3 ceritanya begitu. Nah, sebagai penyambungnya ini adalah Erwin Aksa rupanya. Dia berbicara dengan Romi, dan kemudian Romi ini memberikan persetujuan, tapi dengan imbal balik yaitu cek itu tadi ya, itu untuk biaya politiknya begitu. Dan kemudian ternyata cek itu sampai sekarang tidak bisa dicairkan gitu, dan dia bilang tidak bisa dicairkan, dan di situ kalau seandainya kita lihat itu nilainya adalah 35 miliar. Dan ketika ditanya lagi, loh memangnya sudah pernah dicairkan dan kemudian tidak berhasil? Ya enggak, tapi kalau seandainya biasanya di antara pengusaha kalau mau mencairkan kan memberitahu, apalagi kalau jumlahnya miliaran, jumlahnya besar. Bro, ini mau saya cairkan ya bro, gitu sekarang. Dan itu selalu ditolak oleh Erwin Aksa menurut Romi begitu. Jadi selalu jangan bro, jangan dulu bro, itu ini kami sedang kesulitan apa dan sebagainya, perusahaannya sedang goyah begitu. Dan kemudian menurut Romi, Erwin Aksa ini kan keluarganya memiliki pabrik semen lah begitu. Sehingga ya udah kalau tidak tunai ini berbentuk DO aja, atau delivery order, yang artinya mereka seolah sudah membayar dan kemudian dibayar dengan semen, yang katanya itu bisa untuk membangun masjid dan sebagainya. Tapi ternyata itu pun juga ditolak begitu. Jangan dulu karena perusahaan sekarang sedang tidak dalam keadaan baik. Nah, inilah yang kemudian memicu Mas Hersu, memicu laporan dari Erwin Aksa kepada polisi. Jadi bahwa dia merasa dicemarkan nama baiknya dan sebagainya, dan dia menolak mengakui bahwa ya kalau seandainya memang ada ya cairkan saja kalau memang cek tersebut dimiliki oleh Romi begitu. Nah, ini tentunya nanti akan adu barang bukti ya, dan kata-kata Romi ini kan sebelumnya itu mengacu kepada persoalan antara Pak Anies dan Pak Sandiaga yang sebelumnya seru nih mereka kalau udah bicara soal itu. Sandiaga Uno lagi, karena tiba-tiba sekarang Iya. Pak Sandi kelihatannya ingin balik kucing gitu ke PKS Anies ya. Iya betul, menurut Romi itu adalah memang saya kaget juga karena dia secara terang-terangan mengatakan bahwa ya Erwin Aksa itu pelaku begitu. Maksudnya bukan pelaku, pemain, dia katakan seperti itu begitu Romi ya. Iya, maksudnya mungkin kalau kita mengenal di dunia politik semacam maklar politik lah begitu ya. Karena memang sebetulnya Pak Erwin Aksa ini kan bukan di Gerindra juga, tapi dia menyambungkan Dia saja. Golkar, dia politisi Golkar.
Betul, iya. Nah, itulah Mas Ersu yang kita masih akan lihat ke depannya. Karena ini mau tidak mau kalau menyangkut nama Erwin Aksa di sini begitu ya, itu pasti akan orang ingatan kepada peristiwa yang terjadi pada Pak Sandiaga dan juga Pak Anies ketika itu kan yang dimana ada saling mengklaim gitu bahwa Pak Anies gitu berhutang kepada Sandiaga. Padahal menurut itu kan klaim dari Erwin Aksa dan juga klaim dibetulkan gitu ya, dibenarkan oleh Sandiaga. Padahal sudah dijawab juga oleh Anies bahwa itu adalah semacam jaminan gitu ya. Memang ada uang itu, tapi dari pihak ketiga, pihak lain dan kemudian Sandiaga hanya sebagai penjamin. Dengan ketentuan apabila pasangan tersebut menang, maka itu akan dianggap bantuan yang tidak perlu dikembalikan begitu. Tapi kan dari peristiwanya seolah-olah itu adalah uang dari Sandiaga sendiri begitu yang dikeluarkan. Dan sampai sekarang kalau berdasarkan penuturan Romi, dia sepertinya berasumsi juga seperti itu, Mas Hersu. Dia mengatakan apa yang terjadi antara Pak Anies dengan Sandiaga, ya itulah apa yang terjadi. Coba bayangkan dia mengatakan kalau seandainya sampai Sandiaga dan Anies menang gitu ya, itu terus kemudian uang itu dan ternyata kan menang ya, uang itu dikembalikan lewat mana? Dia berkata begitu. Uang itu dapat dari mana uang 90 miliar sekian itu begitu untuk dikembalikannya? Ya berarti kan akan diambil dari sana sini ketika mereka berkuasa. Dia berinterpretasinya demikian dan tidak merujuk kepada pernyataan dari Anies bahwa uang itu kemudian dianggap tidak ada kalau Sandiaga menang. Tapi kalau Sandiaga kalah, maka Anies harus mengembalikan uang tersebut. Kan dalam perjanjian itu katanya demikian, Mas Irsu, ketika diperlihatkan yang kemudian beredar kan memang isinya seperti itu. Dan menurut Romi itu 99,9% itu yang namanya pilkada. Itu pasti ada permainan uang seperti itu. Seperti yang terjadi antara P3 dengan Gerindra. Pilkada, pilpres lebih gede Iya, lagi. betul. Ya, itu kan berkaitan dia merujuk kepada yang terjadi di Sulsel itu, Mas Ersu. Ya, ini seru ya. Saya kira ini karena kita kan sejak kemarin bercatatan Pak Romi ini tiba-tiba jadi selebriti baru gitu ya. Sekarang dengan dia nanti kalau di kasusnya bergulir ke polisi, yang makin ramai lagi, dia makin sering lagi muncul di media ini berkaitan soal itu. Oke. Ya, dan dia menariknya dia mengatakan bahwa ya saya dan ternyata bukti begitu ya, barang bukti ketika dia di OTT, ketika dia ditangkap itu hanya 50 juta. 50 juta buat apa? Padahal saya ketika itu membawa uang tunai 500 juta kata dia begitu. Kan belum, kalau di 50 tambah 500 kan jadi 550 kan lebih banyak. Iya, tapi kan yang ada di pengadilan ternyata kan dia disuruh dan dia bersedia mengembalikan itu 250 juta. Kalau memang tidak terjadi, untuk apa dia mengembalikan gitu. Dan kemudian memang tidak dikejar oleh hostnya ya Mas Ersu, bahwa di sini kan dia memojokkan KPK lah begitu ya, bahwa ketika itu kontestasi politik dan itu terjadi 1 bulan sebelum pencoblosan pilpres pemilu begitu. Dan ini dia menganggap bahwa ini memang ada permainan segelintir orang yang jadi menurut dia KPK itu tidak sesuai dengan asumsi orang bahwa itu dikuasai oleh rezim. Jadi ada yang bermain di sana ketika dikejar bahwa itu dari 02 atau tidak, dia tidak bersedia mengatakan. Padahal pada waktu itu kan Pak ini kan orangnya, kalau memang permainan rezim kan dia orangnya rezim karena dia kan sangat dekat dengan Pak Jokowi kan begitu kan. Nah itu yang dipertanyakan Mas Irsu, dia adalah sebagai selain dari KPK dulu jubirnya Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian menjadi jubir Pak Jokowi kan yang sangat dekat itu adalah Romi. Kemana-mana Romi ikut Pak Jokowi. Kenapa bisa kena gitu? Dan kemudian ya dia mengatakan bahwa itu adalah permainan politik, itu disengaja, dan kemudian P3 itu boncos gitu ya, sekian banyak suaranya itu beralih kepada pihak lain, dan suara Pak Jokowi itu juga turun 4% pada pemilihan yang seharusnya 60 lebih jadi hanya 57 sekian hasil dari Pilpres begitu. Nah terus dan kemudian dia juga tidak ditelusuri Mas Hersu, seperti ini misalnya. Kalau seandainya memang dia mengatakan KPK itu memiliki permainan yang seperti itu, kan itu persidangannya ada di Tipikor. Tipikor kemudian banding dan kemudian banding lagi begitu ke Mahkamah Agung, dan ternyata di Mahkamah Agung ya sudah terus kemudian sampai selesai, dan ternyata walaupun tidak berat juga vonisnya terhadap dia ringan kan. Ya, betul ringan, tapi kan dia tetap divonis bersalah begitu,
bahwa memang ada suap itu atau korupsi itu. Nah, harusnya kan kalau sudah di tipikor dia kan bukan orang KPK lagi begitu, Ya, dan bukan. kalau di KPK rasanya nggak mungkin ada oposisi bisa menguasai KPK itu. Betul, betul, Ya, betul. proses Ya, politik. itu yang sekarang disuarakan ya untuk membersihkan diri begitu. Ya, kita kan tahu proses politiknya seperti apa dan parlemen Mhm. dikuasai oleh partai pendukung pemerintah ya. Jadi pasti KPK itu dikendalikan pemerintah, nggak mungkin oposisi mengendalikan KPK. Jadi nggak nyambung deh ini anunya, logikanya Jaka Sembung pakai golok ini. Ya. Oke, ya kita pindah ke Pangandaran. Ini saya kira kasusnya bukan cukup ya, sangat serius ya. Kasus kecil tapi ini sebenarnya menuntun kepada kita bahwa beginilah realitas birokrasi Iya. di Indonesia, mulai dari level atas sampai level bawah gitu ya Mbak Agi ya. Mhm. Iya, iya betul Mas Hersu, dan ini cukup viral ya, karena kemudian banyak sekali netizen gitu diunggah oleh banyak media, dan juga tidak hanya media sih Mas Hersu, kalau di media sosial ya, maksudnya tidak hanya media mainstream atau media daerah, tapi kalau di media sosial itu ada akun-akun tertentu itu yang berperan sebagai influencer, dan kemudian hampir semuanya juga mengunggah ini begitu. Dan yang menarik itu terakhir, yang bersangkutan yaitu guru muda ASN dari Pangandaran itu, yang saat ini dia sudah resign, mengundurkan diri, tapi belum diproses pengunduran dirinya itu. Pada postingannya yang terakhir itu kemarin dia tampak menangis gitu Mas Hersu, karena rupanya ada suara atau voice note, semacam voice note begitu ya, atau mungkin rekaman telepon gitu dari kepala apa namanya ya Mas Hersu, untuk Kepegawaian lah, berdaya. BKSD, Heeh, heeh. ya Balai kepegawaian lah. Ya, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pangandaran begitu, yang mengatakan bahwa dia sebetulnya memang tidak lolos tes kejiwaan untuk ASN begitu. Ini serem ini ya. Jadi sebenarnya dia tidak layak begitu. Kalau tidak lolos tes kejiwaan berarti kan memang ada gangguan, entah gangguan jiwa atau gangguan mental, yang artinya sampai dia untuk sampai ke tes. Kalau saya soalnya berpengalaman juga kepada anak ponakan dan sebagainya. Untuk sampai kepada tes itu kan dia sudah melalui sekian tahapan ya Mas Irsu. Apalagi untuk ASN gitu, wawancaranya aja beberapa kali, kemudian tes-tes yang lainnya juga. Dan kemudian tes yang terakhir biasanya memang adalah tes kesehatan. Kalau dia tidak lolos, memang berarti mungkin dia ada sesuatu yang berbeda atau ada gangguan pada kejiwaannya. Nah, inilah kemudian yang membuat dia menangis, karena menurut dia apakah mungkin begitu ya, ataukah itu hanya sekedar alasan saja? Sebetulnya dia tidak layak lulus jadi PNS karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Berarti kan dia secara kejiwaan dia tidak layak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husen. Saya cuma mau bilang saya capek. Saya cuma pengen ngajar, Pak. Saya guru, saya cuma pengen ngajar, udah itu aja, Pak. Bapak mau bilang saya tidak layak, masa Bapak mau bilang saya tidak sehat secara jiwa, terserah. Kalau itu bisa bikin semua ini selesai, saya yakin semua, Pak. Terima kasih. Tapi yang menarik memang netizen kemudian mengusulkan Mas Hersu agar coba deh supaya ini menjadi berimbang gitu ya. Coba tes kejiwaan di tempat yang lain. Biasanya kalau ASN kan tes kejiwaan di rumah sakit pemerintah seperti itu ya, di entah RSUD atau apa. Nah, coba tes kejiwaan di tempat yang lain yang netral, bagaimana hasilnya bandingkan dengan ini. Itu menarik juga sih. Harusnya dilakukan itu. Dan perkembangan terbaru itu saya kira karena akhirnya kan Bupati Pangandaran juga banyak bertemu. Sementara kalau dengan Gubernur Ridwan Kamil itu kan sudah bertemu ya kemarin, meskipun Ridwan Kamil mengaku bahwa dia dapat versi yang sama seperti tadi itu. Satu ada soal termasuk soal kinerja dia gitu, yang katanya dia bolos, terus soal yang dia sebut pungli itu ya karena ada refocusing anggaran untuk COVID, dan memang tidak ada anggaran yang disediakan, dan kata dia itu latsar itu atas inisiatif dari angkatan, jadi bukan dari program dari pemerintah daerah gitu. Itu yang pembelaan dari ini. Dan kemudian Ridwan Kamil bertemu dengan
Usin Ali Rafsanjani ini ya. Mhm. Dan yang juga cukup menarik kalau kemudian karena dia seolah-olah ini memang dibunuh ya karakternya Mhm. si Pak Husin ini, Pak Umar Bakri Husin ini, karena ini kan dia jadi guru ya. Dia dia disebutkan satu tadi selain katanya tes kejiwaan nggak lulus, tapi kemudian istilahnya dites ulang dan kemudian diluluskan begitu, terus dia juga kinerjanya buruk karena suka membolos dari pekerjaan dan sebagainya kan begitu. Dan ternyata ada penjelasan dari Humas SMPKN pokoknya SMP 2-nya ya di Pangandaran itu yang menyatakan dia ini seorang guru yang sangat disukai oleh muridnya. Bahkan dia misalnya dia rela berbagi kuota ketika zaman pandemi, banyak murid yang tidak bisa sekolah karena dia punya kuota, dia tinggal punya duit 150.000 dan dibagi bertiga dengan muridnya, dan itu juga diakui dia disebutkan oleh Husin dalam TikToknya dia itu kan. Dan itu dibenarkan oleh Humas itu, dan dia juga guru yang sangat disukai sampai murid-murid datang ke tempat kos-kosan dia untuk belajar. Ini rupanya guru guru kesenian ya, Mbak. Dia bisa bermain musik dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian sekolah tempat dia mengajar itu dia jadi juara saya lupa juara 3 atau berapa gitu dalam pekan olahraga dan seni lah di Pangandaran. Jadi artinya dia memang guru yang disenangi dan dirindukan gitu. Sekarang jadi sekolah tempat mengajar itu murid-muridnya berharap Pak Usin ini segera balik lagi bisa ngajar dengan mereka, karena kalau saya lihat sekarang ini memang ini pengalaman ya menyekolahkan anak di sekolah negeri itu memang banyak sekali guru-guru yang tidak dedikasinya itu rendah sekali. Ya, ini benar-benar persoalan pribadi, dan ini terutama sekolah negeri yang katanya disebut sekolah-sekolah top pun seperti itu. Gitu ya. Guru-guru itu jarang sekali ngajar, dia lebih paling datang ke kelas ngasih buku, silakan dibikin resumenya gitu, nanti terus gurunya pergi ke ruang kerja, ruang belajar, dia main game, main apa gitu, atau ada rapat itu dan sebagainya gitu kan. Dan kemudian murid-muridnya itu yang ditelantarkan, dan saya waktu itu juga saya sempat bertanya pada seorang teman gitu yang dia juga sekolahnya, saya nggak sebut nama sekolahnya nanti dianggap mendiskreditkan, sekolah paling top lah di Jakarta, sekolah negeri gitu. Saya tanya, dia cerita yang memang begitu Mas Hersu, sekolah-sekolah negeri. Lah kenapa anak-anak dari sekolah-sekolah top itu kemudian berhasil masuk perguruan tinggi top semua? Ya karena motivasi belajar anaknya yang bagus, bukan karena gurunya. Itu yang saya kira ada sih memang 1-2 guru yang berdedikasi, tapi makin besar. Saya kira orang seperti Pak Husin ini termasuk guru yang berdedikasi gitu. Tapi yang lain itu motivasinya karena mereka mengejar jadi ASN gitu. Itu yang berbahaya. Jadi ada ini kenapa soal pendidikan ini kita mesti serius sih, karena ini berkaitan dengan masa depan generasi muda kita. Jadi kalau dari sisi pendidikan aja sudah buruk, kalau kemudian tenaga pengajar di sekolah itu buruk, kalau dinas pendidikannya brengsek gitu ya. Ya mau jadi apa bangsa ini? Ini penjelasannya kan kenapa kemudian IQ kita itu rendah, tingkat kompetisi kita juga sangat rendah ya, kompetisi PISA dan sebagainya kita rendah. Itu yang saya kira menjelaskan semua itu. Dan saya kan jadi teringat, saya lupa ini waktu itu disebutkan bahwa ketika Jepang itu hampir dibom atom oleh Amerika, dan Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, itu kan Kaisar Jepang itu yang pertama kali ditanyakan adalah berapa tersisa yang selamat guru di situ. Nah, bayangkan itu, dan ini cara berpikir yang visioner bahwa guru itu memang. Tapi kan sekarang ini guru ini dari tempat mungkin mereka diberi sertifikasi yang besar dan sebagainya, tapi kualitas gurunya itu nggak ada bonding antara guru dengan murid itu ya gitu. Saya pernah saya sebelum sekolah negeri misalnya, anak saya sekolahkan di sekolah swasta, kebetulan sekolah swasta internasional gitu ya. Beda banget antara dia dengan negeri dengan sekolah negerinya itu. Kenapa? Karena mereka itu guru-gurunya itu sampai datang ke rumah kita, ketemu kita, ngajak ngobrol seperti apa cara pendidikan di rumah. Dia izin lihat kamar tidur anak itu, dia lihat ada buku-buku apa di rumah. Itu luar biasa sekali. Itu ingat saya zaman saya masih kecil dulu, bagaimana kita dulu kalau ketemu di jalan ada guru naik sepeda, kita jalan bareng, kita minggir dan kita sama-sama beri hormat pada guru. Kan dulu seperti itu. Guru itu kalau dalam bahasa Jawa disebut digugu dan ditiru itu ya, dia kaya dan diikuti perilakunya. Anak-anak itu melawan para gurunya, karena memang guru-gurunya juga seperti itu. Itu yang ini saya kira kita agak penting sekali untuk memberi highlight ini. Jadi pemerintah harus mulai fokus terhadap dunia pendidikan ini. Kalau terus-menerus seperti itu, Anda mau benahi apapun, jalan-jalan Anda aspal, tapi kalau perilaku manusianya karena hasil pendidikan yang buruk, ya jalan-jalan itu akan hancur lagi.
Iya, iya, memang Mas Hersu itu terjadi di banyak tempat ya seperti itu. Jadi misalnya guru tidak berada di tempat pada jam pelajaran dan beberapa juga itu yang mengeluhkan itu adalah karena soal gajinya sehingga mereka harus berbisnis yang lain, jualan sambil jualan. Dan itu saya alami karena anak saya yang satu sekolah di swasta dan yang satu saya coba untuk saya sekolahkan di negeri begitu. Jadi di sela-sela itu mungkin guru itu sibuk untuk mencari nafkah di tempat lain yang karena sekarang ini kan sudah semua orang memakai gadget, jadi dia bisa berjualan dengan gadget. Jadi sela-sela untuk mengajar pun dia sambil berjualan sehingga tidak fokus. Itu terjadi Mas Hersu. Dan kemudian juga memang tidak ada persesuaian atau apa ya kalau tadi dikatakan bahwa kita nanti misalnya anak-anak lulus SMA atau lulus SMK dia melanjutkan ke next step gitu ya yang pendidikan yang lebih tinggi lagi itu seringkali yang diujikan itu memang tidak sesuai dengan diajarkan di SMA begitu sehingga saya termasuk orang yang tidak mau anak saya itu les matematika lagi ketika dia selesai di sekolah. Matematika dipelajari selesai di sekolah, kalau mau tanya ke saya atau tanya ke ayahnya begitu ya. Dan kemudian kalau dia les musik, dia les bahasa asing, dia les sempoa, dia les apapun yang dia senangi begitu. Saya tidak mau dia ikut bimbel dari sejak SD, SMP, SMA sih tidak mau. Tapi ketika dia kelas 3 SMA, dia menangis dan mengatakan, "Mama, saya harus betul-betul ikut bimbel." Karena semua satu kelas saya hanya ada 2 anak yang tidak ikut bimbel. Saya bilang, "Kamu sudah sekolah di sekolah favorit, ini negeri favorit yang sebagian besar anaknya lulus di perguruan tinggi negeri. Kamu pasti bisa." Dibilang, "Saya tidak sanggup karena pasti. karena yang dipelajari di sekolah itu nanti tidak sesuai dengan yang diujikan." Begitu. Nggak ada urusannya itu, Mbak. Ya, nggak ada kaitannya itu. Terlalu banyak beban juga gitu. Banyak mata pelajaran yang sebenarnya nanti kemudian tidak diujikan di masuk perguruan tinggi. Jadi benar mau nggak mau ketika sekolah itu, karena bagi sekolah ini 2 hal yang berbeda, Mbak. Sekolah itu banyak mengejar itu nanti ujian nasional, NEM-nya itu ya. Kalau dia NEM-nya yang tinggi, itu kan prestise buat sekolah gitu. Tapi sebenarnya ketika anak-anak itu untuk SMPTN dia nggak bisa karena itu nggak Apple tuh nggak kompatibel. Nah, seperti terjadi itu. Makanya saya sering bingung-bingung gitu kalau melihat itu keponakannya yang tinggal di luar negeri, di Eropa dan sebagainya, itu dia bingung-bingung kalau pulang ke Indonesia ngelihat anak saya pakai sekolah itu dengan tas yang berat sekali, isinya banyak sekali, mata pelajaran yang banyak sekali. Sementara mereka itu dan mereka juga sekolahnya nggak sepagi kita gitu, nggak selama mereka sekolah. Ya, tapi kenapa negaranya lebih maju? Kenapa anak-anaknya lebih pintar gitu? Di mereka itu hanya pelajaran-pelajaran inti yang dipelajari, dan salah satunya bahasa yang dia pelajari, misalnya kayak di Jerman gitu. Anak lulus SMA itu minimal sudah bisa 4 bahasa sih. Yang ini membuat kemudian mereka kompetitif di dunia internasional, dunia kerja internasional gitu loh. Di kita sampai SMA masih belajar bahasa daerah gitu. Jadi dan itu untuk apa gitu, itu yang sampai sekarang saya bukan anti bahasa daerah itu penting, dan saya sendiri tetap menggunakan bahasa daerah, dan saya mendorong agar bahasa daerah di Indonesia itu tetap hidup gitu ya, karena memang ciri khas Indonesia itu adalah dengan keanekaragaman suku dan budayanya itu gitu. Tapi untuk anak-anak itu mesti ada strategi dong pendidikannya begitu kan. Ilmu-ilmu apa ya, ilmu-ilmu yang memang diperlukan untuk kehidupan. Kalau anak itu memang tidak mau ke teknik, mau apa, nggak perlu dia belajar yang susah-susah seperti itu ya, matematika, fisika dan sebagainya. Jadi mulai dipikirkan semacam itu, dan ada talent scout gitu ya. Anak ini minatnya kemana, ini anak kebutuhannya apa gitu. Nanti akhirnya kan misalnya anak yang tidak tertarik dengan ilmu pasti, dia lalu belajar matematika, setelah itu nggak dipakai ilmunya, kan begitu. Iya. Kira kita jadi serius kita ketika ngomong soal pendidikan ini. Betul. Penganggaran ini menurut saya harus diseriusin. Jangan hanya kemudian dianggap selesai. Oh, ini anak ini memang gila, gitu kan. Bahasa kan kejiwaan itu kan gitu, bahasa mudanya ya, meskipun kita sering tidak boleh disebut itu, sebutnya ODGJ atau apa gitu. Tapi kan sebenarnya dengan kata lain tadi menyatakan kejiwaan tadi, ini orang memang tidak layak karena dia ODGJ gitu. Bahkan ya kan gampang sekali setiap kali ada orang melaporkan kasus penyimpangan, ini orang gila, nggak usah dianggap deh. Gitu. Sekali. Mas Hersu, itu bicara kita soal kesehatan jiwa, padahal pada tahun 2022 kemarin saya membaca itu, dan ini dirilis sendiri oleh Kementerian Kesehatan, bahwa 20% dari penduduk Indonesia ya, itu
1 dari setiap 5 orang di Indonesia itu prevalensinya itu dia menderita ODGJ, masuk dalam kategori ODGJ. Jadi kalau seandainya Ini kita ODGJ yang mana nih Mbak? Karena yang terbanyak saya kira, Anda tadi berapa persen? 20%. Saya kira lebih, bisa 50%, bahkan 60%. Karena Iya, masuk iya. orang ODGJ itu orang gila jabatan, gitu, orang dalam gangguan jabatan. Saya kira Oh, terbanyak itu orang dengan gangguan jiwa dengan jabatan. gangguan jabatan itu yang terbanyak itu saya kira Iya, sebenarnya. iya. Iya, Iya. iya, betul. Tapi kalau berkaitan dengan Hussein Ali itu tadi, ya kalau misalnya masuk dalam kategori itu, artinya kalau kita berkumpul berlima begitu ya, salah satu itu adalah dia dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu memang masuk dalam kategori itu termasuk ke dalam stres, depresi, tingkat Ya. rendah sudah masuk ke situ yang kadang-kadang kita sebagai saudara atau sebagai teman pun tidak melihat itu gitu. Kita hanya melihat samar-samar tapi tidak tahu bahwa itu ternyata dia sedang dalam proses gangguan jiwa begitu. Nah, kalau seandainya memang masuknya dalam kategori yang itu banyak sekali orang yang tidak bisa Iya, akan diterima sebagai ASN, diterima sebagai apa namanya pegawai karena orang yang ada di kantor itu stres semuanya kebanyakan begitu kan. Oke, Mbak Agi, nggak terasa jadi panjang banget, dan dunia pendidikan ini saya kira kita memang penting. Mohon maafkan kalau kita jadi panjang lebar ngomongin soal dunia pendidikan, karena ini sebagai orang tua saya kira kita concern kita seperti itu. Jangan sampai banyak bibit-bibit bagus, ya bibit-bibit unggul itu rusak karena Iya. salah didik di sekolah, dan itu banyak terjadi itu ya. Mhm. Oke, Mbak Agi, kita mesti pamit ya Mbak Agi ya. Iya. Sampai ketemu lagi esok hari Jumat. Saya Tukur Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.